Setiap sudut paroki Santo Yosef Tebing Tinggi menyimpan kisah, keteguhan iman, dan pengorbanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini, bersama moderator Bapak Esbon Sihombing, kita akan memetik inspirasi dan mendengarkan langsung kesaksian iman dari para sesepuh kita, Bapak Janus Sitorus dan Ibu Katarina Napitupulu. Mari membuka hati dan selamat mengikuti sharing sesepuh Gereja Katolik Santo Yosef Tebing Tinggi. Pastor Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi beserta Pastor Adi, Pastor Rudi, demikian juga para pastor dari Serampah, dari Tanjung Selamat, seluruh DPPH yang ada di Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, Serampah dan Tanjung Selamat, seluruh pengurus Dewan Stasi, Dewan Rayon, Jemaat Tunggal, demikian juga pengurus lingkungan, seksi dan subseksi, dan yang paling berbahagia seluruh umat yang kami kasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita berdiri di sebuah momentum sejarah yang sangat sakral. 75 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sesuai dengan tema kita hari ini, 75 tahun berjalan bersama Tuhan, mengenang, mensyukuri dan melanjutkan perutusan. Hari ini kita diajak untuk mengenang kembali jejak langkah, tetesan keringat dan air mata para pendahulu kita. Kita hadir untuk mensyukuri penyertaan Tuhan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan paroki kita ini. Dan yang paling penting, kita bersiap untuk melanjutkan perutusan iman ke generasi masa depan. Yang pertama, mari kita sambut dengan meriah dan kita beri aplaus untuk Ibu Katarina Napitupulu. Kita beri dulu sekali lagi aplaus untuk Ibu Katarina Boru Napitupulu. Ibu ini lahir di Balige tanggal 20 Oktober 1954. Beliau adalah sosok seorang istri hebat, sosok perempuan di balik layar yang dengan penuh keikhlasan mendampingi, menjaga keharmonisan keluarga dan mendoakan suaminya, yaitu Bapak almarhum Rahmat Prangenangin. Bapak ini lahir di Buah Raya, Tanah Karo, 17 September 1948. Bapak dan Ibu menikah tanggal 29 Juni 1976. Selamat malam Ibu, sehat. Bisakah kasih mic dulu kepada satu lagi, bisakah satu lagi? Ya. Saya sapa sekali lagi. Selamat malam Ibu, sehat. Sehat ya. Bapak Ibu, yang kedua juga ada narasumber kita, itu sosok senior, sesepuh kita yang telah menorehkan tinta emas perjuangan dan mengalami langsung bagaimana dinamika berjalan bersama Tuhan di paroki ini. Mantan pengurus Dewan Pastoral atau Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Tebing Tinggi, Bapak Janus Sitorus, kita beri aplaus. Bapak ini lahir di Lumban Langge 14 November 1962. Selamat malam Bapak. Ya, sehat ya Pak? Sehat. Nah, syukur. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak dan Ibu. Bapak Ibu dan seluruh umat sekalian, mari kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan bagaimana semangat Santo Yosef dihidupi dalam suka dan duka, tantangan dan harapan masa depan paroki kita. Bersama saya, Esbon Sihombing, pelaksana 1 Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, lahir di Lairambong 26 Januari 1975. Ini adalah episode spesial jubileum 75 tahun Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Kita akan langsung mendengarkan dari para pemateri kita atau narasumber. Supaya semua masih sibuk, ya, saya akan coba dulu buka dengan sapaannya. Bila saya katakan nanti 75 tahun berjalan bersama Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, maka dijawab dengan tema ini,
mengenang, mensyukuri, melanjutkan perutusan dengan tangan di dada. Saya ulangi ya. Bila saya katakan nanti 75 tahun berjalan bersama Paroki Santo Tebing Tinggi, mengenang, mensyukuri, melanjutkan perutusan sesuai dengan tema kita. Baru berjalan bersama Tuhan. Jawabnya pasti tetap setia. Semangat Santo Yosef, jaga keluarga, lindungi keluarga. Kita ulangi satu ya. 75 tahun bersama berjalan Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, mengenang, mensyukuri, melanjutkan perutusan. Berjalan bersama Tuhan, pasti tetap setia. Semangat Santo Yosef, jaga keluarga, lindungi keluarga. Para narasumber kami berdua, saya akan beberapa, boleh nanti bergantian Pak ya. Saya kepada Pak Surus dulu. Sebagai orang yang pernah berada di nahkoda kepengurusan atau ketua Dewan Pastoral Paroki periode yang lalu, bisa tidak diceritakan secara singkat Pak, bagaimana dinamika umat dan tantangan terbesar paroki pada masa tugas Bapak? Terima kasih. Horas. Saya ke Tebing Tinggi Juli tahun 1985. Jadi yang mau saya ungkapkan sejak dari kehadiran saya lah di sini sampai sekarang. Saya ke sini bahwa gereja paroki ini sedang dalam memulai pembangunan, masih tahap fondasi dan kapelnya masih sempat saya lihat sayap di sebelah kiri gereja ini. Selanjutnya, kalau berbicara tentang dinamika umat di paroki ini, yang pertama, bahwa umat di sini pada saat itu yang saya jumpai, umat dalam keadaan boleh dikatakan dari segi ekonomi sungguh memang memprihatinkan umat kita. Maka Dewan Paroki waktu itu sedang selalu memikirkan jalan keluar untuk membantu umat kita. Maka sejalan seiring dengan keadaan itu dibentuklah beberapa seperti CU, Hidup Baru, Mandiri dibentuk untuk menjawab tantangan dan kesulitan tadi. Umat kita pada dasarnya pada saat itu sekalipun dalam kesulitan dari segi ekonomi, tetapi gampang untuk diajak untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk kepengurusan, untuk mengikuti kursus-kursus, pada dasarnya pada umat kita tidak begitu sulit untuk berkumpul. Maka kalau dibandingkan dengan sekarang, sangat jauh memang berbeda semangat dari dulu dengan yang sekarang. Begitulah perjalanan dulu singkat hingga sampai sekarang. Terima kasih Bapak. Kalau saya tanya, sebutkan hanya 2 kalimat saja, apa kegiatan atau pembangunan atau peristiwa pastoral yang terbesar masa jabatan Bapak yang paling berkesan dan masih membekas di hati Bapak? Kalimat singkat saja. Yang pertama, bahwa stasi-stasi kita masih cukup banyak yang memprihatinkan bangunannya. Maka Dewan Paroki bersama dengan Pastor Paroki waktu itu memikirkan jalan keluar. Bagaimana membantu mereka? Stasi ini kalau dibiarkan hanya dengan mereka tidak akan mampu, maka dalam Persa Kristus Raja diarahkan pembangunan untuk stasi A, B, C dan seterusnya. Oke, itulah dulu satu ya. Terima kasih sudah kami tampung Pak. Kepada ibu yang baik, sebagai seorang istri yang mendampingi suami yang aktif sebagai Dewan Pastoral Paroki, khusus lagi ketua lagi saat itu ya. Itu bagaimana ibu melihat perkembangan fisik maupun iman umat Paroki Tebing Tinggi akhir-akhir ini? Boleh ceritakan singkat Bu, karena pertanyaan kita agak panjang. Kita diberi waktu aja 15 menit. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi saya pun karena saya sebagai ibunya bukan Iya, sebagai ibu. Ya, saya memang berikan dukungan kepada Bapak untuk melaksanakan tugasnya ini. Kemudian beberapa tahun kemudian memang saya berada di Tebing ini tepatnya bulan Agustus tahun 1974. Oh, sebelum menikah anak semua. Sebelum menikah. Iya. Karena saya di sini tempoh hari
bertugas sebagai tenaga pengajar di SMP Katolik. Oh ya Bu ya. Disitulah bertemu dengan Bapak. Bapak juga kemari bulan Mei tahun 1974. Iya ya. Ya, saya menikah. Dari cerita-cerita Ibu itu, suami di rumah, apa yang paling sering disyukuri dari perkembangan paroki ini? Pastikan sharing pada saat mau tidur dan seperti mungkin boleh 2-3 kalimat Bu. Gimana saya bilangnya ya, syukuri ya. Memang umat itu bisa dikatakan bisalah bekerja sama Pak. Bisa bekerja sama ya. Kemudian Bapak ini memang cukup capek lah turun ke stasi-stasi. Oke. Nah, Ya, ya. dan saya sendiri juga aktif juga dulu di Dewan Paroki. Oh ya? Ya, dulu ada istilahnya seksi wanita paroki. Oh. Nah, saya kebetulan pernah menjadi sekretaris seksi wanita paroki dan pernah juga menjadi ketua seksi wanita paroki. Oh. Jadi jelasnya hampir semua stasi sudah pernah saya kunjungi. Iya Bu, ya waktu itu masih 56 bahkan ya. Iya, bahkan pernah saya menjadi ketua panitia Pesta Kristus Raja. Oh, Karena hebat. tempoh hari Iya. dilimpahkan kepada seksi wanita paroki. Iya, Bu, Maka ya. kamilah yang mengemban tugas itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ini masih karena sebagai ibu menjadi istri pengurus ketua Dewan Pastoral Paroki tentu tidak mudah. Saya paham itu. Seringkali waktu suami untuk keluarga tersita untuk rapat, mengurus stasi atau acara paroki. Bagaimana ibu mengelola waktu, bahkan emosi dan memberikan dukungan di rumah ketika suami harus memprioritaskan pelayanan umat. Ini mungkin langsung teknis. Contoh, apakah Mbak mandir parda itu contoh aja. Silahkan Bu ya. Langsung Terima teknis. kasih. Jadi seperti saya katakan tadi, karena saya juga aktif di paroki, maka saya tidak terlalu banyak ini kepada Bapak. Tidak terlalu banyak bertanya, kenapa lama pulang. Hanya saya sesalkan kadang-kadang kalau terlambat makan. Oh. Itu saja, rapat terlalu lama sehingga terlambat makan. Jadi saya bilang, kalau mau lanjut lagi rapatnya, usahakan jam makan dulu, baru nanti dilanjut lagi. Oke Bu. Nah, saya tidak pernah mengeluh Pak, Nggak walaupun pernah ya? rapat ya. Tapi cocok nggak pertanyaan selanjutnya ini? Dan karena ibu ini mengatakan nggak pernah mengeluh, ini perlu kejujuran ini. Ya. Pernahkah ibu komplain atau bahkan anak-anak atau dari ibu sendiri karena suami terlalu sibuk melayani? Bagaimana ibu melewatinya? Pernahkah? Kalau dia enggak, nanti enggak selanjutnya. Ya, pernahnya hanya sedikit saja. Paling paling seperti saya katakan tadi, jangan terlalu lama-lama kali pulang. Oh gitu ya? Ya, memang Bapak ini pun boleh dikatakan dia hanya aktif di gereja, di sekolah, di CU dan adat istiadat. Selain Iya. itu tidak ada kegiatan lain Pak. Percenting ya Bu ya? Iya, jadi anak-anak pun juga diperhatikan juga dan kerjasama kami di rumah Pak. Iya ya. Kerjasama, saya pun bekerja kan. Iya. Jam 5 pagi sama-sama bangun. Masih kecil-kecil anak-anak, saya masak, Bapak nyuci. Nyuci apa ini, Bu? Nyuci pakaian. Oh iya ya. Berarti aplaus dulu. Bapak-bapak yang DPP itu harus nyuci pakaian, bantu istrinya ya. Ini. Ya, lanjut Bu. Masih ada? Cukup? Itulah Cukup Pak. ya. Kepada Pak Sitorus, Pak Torus, pelayanan di DPP itu kan sukarela dan seringkali menguras tenaga, energi, pikiran, bahkan materi Pak. Ya, apa suka dan duka terbesar yang pernah Bapak alami selama menjabat? Pernahkah merasa jenuh atau menghadapi kesalahpahaman antar pengurus? Kalau ada, bagaimana cara menyelesaikan? Bisa paling lama 1 menit Pak, silakan Pak. Jenuh itu pasti. Karena di zaman itu, periode saya pertama, itu sesuatu yang sangat sulit. Hampir setiap hari saya bersama pastor ke stasi. Itu satu, jenuh itu pasti ada. Tetapi karena pastor tetap ada menyemangati, ya jenuh itu bisa hilang. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, jenuh kadang-kadang kalau umat ini komplain tentang misalnya saudara dan seterusnya, kita sebagai pengurus paroki tidak boleh marah. Tentu harus kita jawab dengan lembut. Kalau mereka memahami, mereka tentu tidak akan marah lagi. Di situ juga umat kadang-kadang merasa bahwa mereka kurang diperhatikan, itu juga ke kita. Nah ini salah satu beban juga yang dihadapi saat itu. Terima kasih Pak. Masih sama Bapak ini. Ketika masa jabatan Bapak berakhir dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pengurus yang baru. Ya saya tahu itu kalau nggak salah saya
dari Pak Sitorus kepada Pak Siristam kan kalau nggak salah saya. Benar ya? Pernah. Pernah. Dengar itu ya? Ya, Ah. sekali. Oh, bagaimana perasaan Bapak? Apa ada tips dari Bapak agar api semangat pelayanan di Dewan Pastoral Paroki Harian tetap konsisten dan tidak kendor setelah pergantian pengurus? Jadi saya senang sekali kalau ada orang yang mau bersedia untuk tugas di paroki ini, walaupun memang berat. Maka pesan saya memang jangan pernah ditolak. Soal mampu bukan itu intinya. Ada hati, mau, pasti bisa. Karena ada tim, bukan sendiri. Begitu. Terima kasih Pak. Ini kepada Ibu ini. Dari kacamata seorang istri, model atau senjata apa yang paling dibutuhkan oleh seorang pengurus, khususnya kami para DPP. Ini kan yang muda banyak, saya masih muda Bu, walaupun rambut sudah putih. Agar bisa bertahan melayani dengan setia sampai akhir masa baktinya. Karena dari pengalaman yang ada saya lihat, ada membuat surat pengunduran diri, ada tidak aktif di DPP, bagaimana itu, dan bahkan bagaimana peran doa seorang istri dalam mendukung pelayanan suami. Ya, terima kasih ya, dukungan dari seorang istri itu memang betul-betul lah. Jangan selalu marah-marah, ngomel-ngomel. Istri-istri Nah, DPP, ya. tolong didengarkan ini. Jangan ngomel. Bapak kami 3 periode menjadi ketua Dewan Paroki. Iya. 3 periode. Periode ketiga dispensasi dari Bapak Uskup. Iya, Ya, benar. itulah dia. Jadi saya memberikan dukungan, saya tidak marah. Hanya saja seperti saya katakan tadi, jangan terlambat makan. Kalau misalnya masih lanjut lagi rapatnya, makan dulu, baru lanjut. Itu saja, saya tidak mau ngomel Pak. Oke, terima kasih. Ini saya beri waktu nanti setengah menit kepada pemateri ya, narasumber ya. Di usia yang ke-75 tahun ini, paroki Santo Tebing Tinggi sudah semakin matang. Secara usia ya, faktor kita juga mengatakan tadi sudah matang. Menurut pandangan Bapak dan Ibu, apa pekerjaan rumah terbesar paroki kita saat ini, terutama dalam merangkul kaum muda OMK kita tadi yang itu OMK Pak ya, agar mau terlibat dalam kepengurusan gereja di masa depan? Mungkin dimulai dari Bapak. Pertama, kaum muda ini didekati. Mereka didekati, disayangi, dan diberikan tugas tanggung jawab yang kecil pun tidak. Jadi intinya kaum muda mesti diperdayakan mulai dari sekarang. Kaum muda, harapan saya kepada kaum muda, jangan pernah menolak tugas sekecil apapun. Itu pembelajaran yang menjadi mendasarlah untuk tugas-tugas yang kemungkinan setelah makin dewasa akan diberikan tugas yang agak lebih berat. Misalnya ketua lingkungan, ketua rayon, dan bahkan mungkin pelaksana satu berikutnya. Oke, terima kasih. Ini rahasia kepada Ibu. Apa sih tadi pekerjaan rumah yang paling terbesar? Karena saat ini di kota-kota besar katanya bahkan OMK atau orang muda itu kurang aktif. Nah, apa pesan Ibu kepada mereka, Bu? Pesan saya kepada mereka, ya aktiflah memang mereka di gereja. Jangan ketinggalan juga belajarnya di sekolah. Di rumah, itu. Oh gitu ya. Para pendamping ingat jangan sampai ketinggalan sekolah. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi cukup ya? Ini boleh makin singkat lagi, tapi jelas. Apa pesan, harapan atau doa terbesar Bapak dan Ibu untuk paroki Santo Yosef Tebing Tinggi pada momen jubilei 75 tahun ini? Saya mulai dengan Ibu. Apa doa dan harapan? Boleh singkat tapi padat kamu. Silakan Bu. Ya, harapan saya kita umat ini saling mendukunglah semuanya kepada para dewan-dewan paroki kita. Kita dukung, baik itu apakah merupakan materi maupun moral. Gitu. Terima kasih Ibu. Kepada Bapak mungkin ini boleh lebih spesifik ya, lebih apa pesan, harapan atau doa terbesar Bapak untuk paroki Tebing Tinggi ini dalam momen 75 tahun paroki. Silakan Pak. Melihat perjalanan 75 tahun, sejarah sudah membuktikan bahwa kerjasama antara DPP, Dewan Rayon, dan lingkungan dan umat itu perlu digalang. Maka umat memberi perhatian juga, mendukung segala program-program yang dibuat baik di tingkat rayon, lingkungan, rayon, dan terutama di tingkat paroki. Maka nanti sampailah kita nanti paroki yang lebih mandiri seperti dulu. Masih ingat Bapak?
bahwa ini pernah namanya paroki mandiri karena memang ada kemandirian bisa diwujudkan di paroki kita. Terima kasih. Terima kasih. Ini lebih kepada refleksi sebenarnya sebagai ibu. Tema kita pada malam hari ini kan tentang Santo Yosef yang menjaga keluarga. Ya, bagaimana ibu melihat peran suami sebagai kepala keluarga? Santo Yosef itu sekaligus sebagai pengurus DPP. Apakah semangat pelindung paroki kita itu Santo Yosef ini tercermin dalam caranya menjaga ibu dan anak-anak di rumah ini? Lebih kepada refleksi. Bagaimana? Bapak ini memang boleh katakan saya bukan membanggakan ya. Bapak ini boleh dikatakan sebagai panutan lah. Ya, tidak ada pekerjaan lain. Gak pernah itu warung-warung, minum-minum tua, gak pernah menjudi, gak pernah. Ya, kalau keluar dari gereja, CU sekolah, di rumah. Suami ideal ya Bu. Boleh katakan Ya, suami ideal. bukan membanggakan dengan anak-anak pun. Maka sampai sekarang anak-anak ini sangat memang rindu kali sama bapaknya, rindu kali sama bapaknya dia. Itu cukup Bu. Kita beri dulu aplaus, mudah-mudahan doa Bapak almarhum bersama kita untuk Bapak Rangin ya. Terima kasih. Ini untuk Pak Sturus. Bapak dalam konteks melanjutkan perutusan tadi, tema kita kan melanjutkan perutusan itu Pak. Warisan atau nilai-nilai keluarga Katolik seperti apa yang paling penting untuk kita turunkan kepada generasi muda agar paroki kita tetap kuat hingga 100 tahun bahkan 1000 tahun kemudian. Nilai keteladanan. Saya melihat keteladanan itu dulu menjadi yang perlu diperhatikan karena bagaimana anak-anak muda ini selalu melihat keteladanan dari tokohnya, dari umatnya, dan bahkan dari ayahnya. Maka muncullah niat-niat yang entah menjadi pengurus, entah menjadi apa, dan dorongan untuk di gereja. Saya melihat keteladanan dari kita. Itu Pak ya, perlu keteladanan Bapak Ibu ya. Pak Sturus mengatakan perlu keteladanan. Ini pesan penutup, closing statement pertama kepada Bapak ini. Kalau saya katakan, silakan berikan satu kalimat atau kutipan penyemangat bagi seluruh umat, khususnya bagi para pengurus stasi, pengurus lingkungan paroki saat ini, dan pasangan hidup mereka, maksudnya yang mendampingi mereka. Ya, silakan berikan kalimat Pak, kutipan penyemangat atau statement terakhir. Semangat, laksanakanlah tugas dengan baik. Jangan pernah menolak apa yang diberikan oleh gereja untuk dilaksanakan. Jangan mau menolak ya, jangan, itu catatan yang saya ambil tadi. Kalau kepada Ibu apa pesan untuk kami ya, untuk para pengurus, bahkan sebagai ibu atau sebagai suami, pesan atau statement Ibu ya dengan beberapa kalimat, silakan Bu. Mendukung berapa kali mendukung, mana yang kurang dinasihati begitu Pak. Saling mendukung ya. Jadi sebagai suami istri harus saling mendukung. Itu tadi pesan dari Ibu. Para Bapak Ibu yang kami hormati, para pendoa umat yang terkasih dalam Kristus, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung sesi talk show ini. Luar biasa, kita beri dulu aplaus untuk dua anak pemateri kita, narasumber kita. Lewat pemaparan yang begitu menginspirasi, dan para sumber kita ini Bapak Janus Sturus dan Ibu Katarina Napitupulu. Pernah saya dengar bahwa pelayanan para suami di DPP tidak akan berjalan lancar tanpa keikhlasan dan doa dari istri-istri yang hebat. Ya, tepuk tangan dulu untuk istri DPP yang hebat-hebat dan istri para pengurus. Ya, dukungan-dukungan yang ada. Kita kembali diingatkan bahwa perjalanan 75 tahun paroki Santo Tebing Tinggi bukanlah sekedar angka atau perayaan seremonial belaka. 75 tahun adalah bukti nyata dari kesetiaan. Seperti kata tadi Pak Sturus, penyertaan Tuhan dan hasil dari tetesan keringat setia iman para pendahulu kita yang tertanam kuat di tanah tebing tinggi ini, tanah Deli. Tema kita 75 tahun berjalan bersama Tuhan, mengenang, mensyukuri dan melanjutkan perutusan, memanggil kita semua
bukan hanya untuk menengok ke belakang dengan rasa syukur, tetapi untuk melangkah ke depan dengan penuh semangat. Tugas kita sekarang adalah menjaga api iman tersebut agar tetap menyala, bertumbuh dan berdampak bagi sesama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri narasumber kami yang telah berbagi hikmat, kepada panitia jubileum yang telah memberikan waktu kepada kami, dan tentu saja kepada seluruh umat para pastor yang telah mengikuti jalannya acara ini dengan penuh antusias, mengingat masa lalu dengan rasa syukur, menjalani masa kini dengan penuh semangat, dan menyongsong masa depan dengan pengharapan. Saya, Esbon Sihombing, selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang tidak pada tempatnya, yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Selamat merayakan jubileum 75 tahun Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Sitorus, terima kasih Bu, panjang umur, doakan kami yang muda-muda ini. Ya. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih sekali lagi.